Selamat pagi bersama saya Cindy Raja. Mari kita awali pagi ini dengan semangat baru, motivasi hidup sehat dan inspirasi yang akan membawa kita lebih dekat kepada kebugaran fisik, mental dan spiritual. Perubahan kecil dalam hidup kita hari ini bisa menjadi langkah besar menuju umur panjang yang penuh kebahagiaan. Bersama kita akan merangkul kisah kemenangan, wawasan menarik, dan kekuatan harian yang berakar pada kebesaran Sang Pencipta. Tetap bersama kami di program Renungan Pagi, di mana setiap kata adalah dorongan untuk hari yang lebih baik. Kita mulai pagi ini dengan syukur dan harapan menuju hidup bugar selamanya. Ditulis oleh Kai Kusma bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi. Pada tanggal 10 April 2025 dengan judul, Apakah mata air Anda telah memancar? Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik bagi hidup kami. Saat ini kami rindu untuk belajar dan merenungkan firman Tuhan. Kami butuh Tuhan curahkan hikmat pengetahuan sorga, terlebih kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah doa kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Yesaya 41 ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-18. Orang-orang sengsara dan orang-orang miskin sedang mencari air, tetapi tidak ada. Lidah mereka kering kehausan, tetapi aku Tuhan akan menjawab mereka, dan sebagai Allah orang Israel, aku tidak akan meninggalkan mereka. Aku akan membuat sungai-sungai memancar di atas bukit-bukit yang gundul, dan membuat mata air membual di tengah dataran. Aku akan membuat padang gurun menjadi telaga, dan memancarkan air dari tanah kering. Mari kita ikuti penjelasannya. Ketika mendengar kata spring, apa yang terlintas di benak Anda? Bunga bersemi, bakung, sakura, rumput hijau, dan sinar matahari. Kelahiran kembali, manakala ritme alam menjadi hidup kembali. Musim semi adalah waktu yang indah sepanjang tahun. Namun ada jenis spring lain, kawat yang digulung rapat yang setelah direnggangkan atau ditekan kembali ke bentuk semula. Kasur tempat tidur juga seperti itu. Begitu pula trampolin dan mobil. Kadang-kadang kita memikirkan tentang efek memantul tersebut ketika kita berkomentar, "Look at me, look at the spring in his step." Lihatlah situasinya. Atau, "Shall spring back in a few days." Dia akan kembali lagi dalam beberapa hari. Ketika jiwa Anda terpencar, tidak terbentuk lagi, apakah Anda memiliki apa yang diperlukan untuk mendapatkannya kembali? Anda mungkin berpikir, Anda tidak bisa lagi kembali, tetapi Tuhan berpikir Anda bisa. Janjinya ditemukan dalam arti ketiga dari kata spring, sejak pindah ke Tennessee. Saya sangat terpesona dengan mata air sedingin es yang menyembur keluar dari antara lapisan berbatuan. Ada satu yang berada di tepat di bawah rumah kami di Cleveland. Selama berpuluh-puluh tahun, mungkin berabad-abad, mata air ini mengalir dengan aliran yang kuat dan membentuk sungai kecil yang berkelok-kelok melewati padang rumput. Sebelum adanya pendinginan yang nyaman dalam ruangan, orang-orang menggunakan air dingin tersebut untuk menyimpan suhu dan bahan mudah rusak lainnya. Kami menggunakan mata air ini untuk mendinginkan semangka pada acara pernikahan putri saya ketika kami kehabisan ruang dalam kulkas. Dan saya kemudian berpikir, suatu berkat yang luar biasa dapat memiliki sumber mata air. Jika Anda belum pernah melihat sumber mata air yang memancar, minum langsung dari air yang bening itu, atau mencelupkan jari-jari kaki Anda ke dalamnya,
pada hari yang panas terik dan langsung terasa disegarkan kembali, mungkin lebih sulit bagi Anda untuk memahami intensitas harapan dan kesembuhan dari jiwa saya yang hancur ketika membaca janji ini di dalam Yesaya 41 ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-18. Aku akan membuat mata air dari tanah kering. Tuhan sedang berusaha mengembalikan sumber mata air ke dalam hidup kita. Bukan hanya sekedar mata air yang menetes, bukan tetesan-tetesan di sana sini. Tidak, jika Tuhan merasa penderitaan membuat Tuhan hampa, Dia bisa membuat sungai dalam hidup Tuhan. Jika Tuhan berada dalam ketidakpastian di hutan belantara, Dia dapat menciptakan kolam air yang menenangkan untuk menyegarkan Tuhan. Jika hidup Tuhan menjadi kering dan tandus, Dia menjanjikan kepada Tuhan bukan hanya satu sumber mata air, tetapi sumber-sumber mata air yang melimpah. Tuhan, limpahkan jiwa saya dengan mata air kehidupan-Mu. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam tata kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat, kekuatan, sukacita rohani bagi pertumbuhan iman kami masing-masing. Pada saat ini Tuhan, kembali hamba-Mu berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama wakil, Bapak Bupati bersama wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan mereka hikmat pengetahuan sorga, kekuatan kesehatan, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah Tuhan sendiri. Tidak lupa juga kami menyerahkan pimpinan-pimpinan organisasi gerejawi Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada seluruh gembala jemaat. Tuhan urapi mereka, Tuhan berkati mereka. Mereka sangat butuh kuasa Roh Kudus dalam pelayanan mereka setiap hari. Para tim medis, Tuhan berkati dokter umum, dokter spesialis, perawat bidan, para apoteker, dan semua yang memberikan waktu dan tenaga mereka melayani di rumah sakit, puskesmas, bahkan pustu kepada setiap para pasien yang datang membutuhkan pertolongan pelayanan mereka. Engkau berikan mereka sukacita sorga, roh dedikasi yang tinggi, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik, sehingga dengan bantuan dan jamahan Tuhan, semua para pasien dapat memperoleh kesembuhan. Guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, dosen, rektor di setiap lembaga pendidikan swasta maupun negeri, Tuhan urapi mereka agar mereka dapat mendidik setiap siswa maupun mahasiswa untuk memiliki nilai-nilai religius di dalam diri mereka masing-masing. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, saudara-saudara kami juga yang ada di dalam penjara, Tuhan hiburkan mereka, Tuhan berkati mereka, cukupkan kebutuhan mereka, dan berikan juga mereka sukacita senantiasa. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka, mereka hidup selalu bersyukur, berterima kasih, dan menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan juga berikan iman yang teguh kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.